Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algis Ripka Padilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah prediksi harga saham menggunakan LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, untuk pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu LSTM. Nah, LSTM ini atau Long Short Term Memory ini merupakan salah satu jenis Recurrent Neural Network atau RNN, di mana dilakukan modifikasi pada RNN dengan menambahkan memori sel yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Nah, LSTM ini dirancang khusus untuk memproses data urutan atau data berkelanjutan. Nah, pada LSTM sangat ideal untuk melakukan beberapa hal, di antaranya memberikan keterangan pada gambar dan video, lalu mentranslate bahasa dan pemodelan, analisa sentimen, dan memprediksi pasar saham. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan prediksi harga saham. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengimport pustaka yang diperlukan. Nah, di sini pustaka yang saya gunakan ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib.pilot, lalu ada Sklearn.preprocessing untuk min-max scaler, lalu ada TensorFlow.crash.models untuk sequential, ada TensorFlow.crash.layers untuk LSTM dan dropout dan dense. Nah, kemudian langkah keduanya yaitu membaca data pelatihan. Data pelatihan di sini saya menggunakan dataset dari Google Stock Price Line yang merupakan data historis harga saham Google. Dataset ini saya simpan di dalam Google Drive sehingga eh, perlu untuk dihubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Nah, berikut ini adalah sintak codingan untuk menghubungkan Google Colab dan Google Drive. Nah, selanjutnya di sini pada codingan berikutnya eh, di sini adalah langkah untuk memanggil dataset pada Google Drive. Nah, di sini ada pd.read underscore csp, lalu alamat dari dataset yang disimpan, alamat penyimpanan datasetnya. Nah, pada codingan ini itu dilakukan normalisasi pada objek, di mana ditentukannya rentan fitur, yaitu 0 dan 1. Nah, tahap ini merupakan langkah penting dalam praprosesan data sebelum melatih model yang berguna untuk mengoptimalkan performa model pada data yang diberikan. Oke, langkah selanjutnya ada langkah ketiga yaitu mendapatkan data pelatihan. Nah, di sini terdapat xtrain dan ytrain dalam bentuk array NumPy. Kemudian di sini xtrain-nya dibuat menjadi 3 dimensi agar dapat dilakukan pemodelan diproses dalam model LSTM. Nah, tahap ini memungkinkan data pelatihan untuk disesuaikan dengan persyaratan model yang akan digunakan, sehingga pelatihan model pembelajaran mendalam dapat dilakukan dengan data yang telah diproses secara sesuai, yaitu menggunakan dalam bentuk 3 dimensi ini. Kemudian di sini ada langkah 4, yaitu membuat model prediksi harga saham. Nah, codingan berikut ini merupakan contoh untuk membangun dan mengkonfigurasi sebuah model LSTM atau Long Short Term Memory menggunakan framework keras dalam bahasa pemrograman Python. Model ini terdiri dari beberapa layers LSTM dan dropout untuk mencegah overfitting. Nah, ini beberapa layer dan dropout. Kemudian pada proses pembangunan model dilakukan dengan menambahkan layer LSTM secara bertingkat, diikuti oleh layer dropout model, kemudian dikompilasi eh, dengan optimizer Adam dan loss mean squared mean underscore squared underscore error. Nah, eh, selain itu digunakan pula metode regression.summary
ini itu digunakan untuk mencetak ringkasan arsitektur model. Nah, seperti ini hasil outputnya. Di sini adalah summary yang digunakan hasil dari ringkasan arsitekturnya. Nah, kemudian langkah kelima yaitu melatih model prediksi harga saham. Nah, di sini dapat dilihat codingannya. Nah, codingan berikut ini digunakan untuk melatih train model menggunakan data pelatihan X-train dan X-train, Y-train, dengan menggunakan metode fit pada objek regression. Nah, model akan dilatih dengan data tersebut. Selama proses pelatihan, model akan melalui 100 iterasi atau pouch. Kemudian menggunakan batch size sebesar 32 dalam setiap pouch, model akan memperbarui bobotnya berdasarkan data pelatihan yang diberikan. Dengan melakukan pelatihan ini, model akan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi output yang diinginkan berdasarkan input yang diberikan. Nah, ini model yang melalui 100 iterasi atau pouch. Nah, ini sampai 100 pouch. Nah, setelah melakukan pemodelan, lalu langkah keenam yaitu membaca data pengujian. Nah, di sini membaca data pengujian menggunakan dataset Google Stock Price Test. Di sini kita panggil Google datasetnya dengan pd.read_csv. Kemudian langkah ketujuh yaitu mendapatkan prediksi harga saham pada data uji. Nah, berikut ini data harga saham dari dataset train dan dataset test digabungkan menjadi satu dataset total. Nah, di sini untuk dataset total yaitu menggabungkan dataset train dan dataset test. Kemudian, input untuk prediksi diambil dari 60 data terakhir dalam dataset total, lalu diubah menjadi bentuk yang sesuai dengan input yang diterima oleh model dan dinormalisasikan. Data uji yang terdiri dari 20 data terakhir diambil dari nilai input dan setiap data uji memiliki 60 data sebelumnya yang menjadi input untuk model. Selanjutnya, prediksi harga saham dilakukan pada data uji menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, dan hasil prediksi dalam skala normalisasi diubah kembali menjadi skala asli. Nah, langkah terakhir yaitu adalah merencanakan prediksi dan data nyata. Nah, di sini dapat dilihat visualisasi dari hasil prediksi. Untuk garis berwarna merah ini merupakan data asli dari Google Stock Price. Kemudian yang biru ini adalah prediksi dengan menggunakan pemodelan LSTM. Nah, walaupun hasilnya tidak 100% sama, tetapi untuk titik kurvanya itu hampir sesuai. Dalam setiap peningkatannya itu hampir mendekati. Begitu. Nah, jadi itulah tadi prediksi harga saham menggunakan LSTM. Dan ini adalah hasil visualisasi dari prediksi tersebut. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.